다 도마 사람기니 신시 난겐기 파베기 뉘기데 줌바다 줌만 남바다 Pertama-tama saya ingin 나나 신기 다디 menyampaikan 덴베 salam 칸다 saya 콩 untuk para Buddha, 안테라 예 삼로라 menyampaikan salam saya 콩루샤 untuk para 지지베 biksu-biksuni dan para anggota 다디데 sangha 아디 dan juga semua saudara-saudari 송주 sedharma, teman-teman sedharma mendengarkan 모두 ajaran ini 보내야 melalui internet dan saya mendoakan semoga Anda 다 semuanya 감사 baik-baik. Dan hari ini sebelum kita memulai pengajaran hari ini, 예 니마 지스니엘리아디 감상 얍세기 샤덴 뒤바 사치 그라 사좀 제제디요 beberapa 차람기 hari yang lalu 리비셰베 saya menuliskan 제자디 마롱지 dan saya sudah membagikan di 감불롱지 internet 데 에네 델야 제셰르 직갑이나 야오면로 삼차도 biografi daripada 다 guru-guru 감불롱지 데야 Kamsang 감상 얍세 dan 샤덴 saya akan 뒤바 membacakan transmisi dan juga 지진 akan 오조 memberikan 도지 penjelasan tentang ini. 주기 주주시나 나서 로한데 조보생에는 주준 비 샤베데 진행 얘기 베센 동브르 상고 수기 이제 나나는 산다도 이제 조조바 울로 있는 그래서 예so를 이제 남게 샤벤스 시안 두된 지지 배워에 담배 기부 가나 소조바 구세를 이제 봐지 집에 대배 genzi 조조를 증규를次数 잡아 담보 되는 진로니 동 이슐로 인주기 나와라 샤니 윤주민지도 카교 와서 친문인 개된지의 제라 주기 이르는 집바다도 구스스면에 두면 진로니 동 이슈저로 나와 개베세 주로니 가마 보고 이게 틀려서 배 자로한 대기 안저시 배면 점링 게도 쇼 Honest, that day, tada kamsa yapse shabdin duba sadi shologa tsije shologa sumyore. Jadi ini adalah merupakan That doa dina ne tsije shologa tangbo panjang umur untuk para ni don nishu pemangku tambe lo Kamma de. Kamsang. Ane Sisilah Kamma Kamsang ada tiga de stansa, yang di stansa ataupun milam na bait lo ya da pertama. di beji Suatu se hari di shologa di shab 2020 saya di milam bermimpi na dan saya melihat ah sesuatu tertulis di dalam tene teks dan ta saya mi ada se mimpi be seperti kabla ko itu. seven do ji teng do jia za ding a Dan mi se be ketika jia ba saya de bangun, ba saya mengingatnya dengan ong sangat la jelas. ba Jadi setelah saya 아, bangun, surdo nyarche milam tamde nyarche debi saya ta ine menulisnya da dan de saya ji menyimpannya. de shabde mare sönde usur ine da de mil Pada chikme saat ge itu, ine da ngocha ru ji ini adalah ma wujud da de dalam ji bentuk ga doa pertolongan, so so de ni de pertolongan. ji shibu ji yin sam sa Sorry, de ji ini shebe adalah gen sama su chi to seperti jia za bukan ine tambo wa seperti mi shi doa da de panjang mi de umur. me ane Jadi chi shi a itu de de seperti de ngo she bar yin she bar ta seperti she doa bar sha de permohonan. Oleh sebab itu mi ge saya be pada de awalnya ji tidak menunjukkan pada milam siapapun da che ne mi dan de she me kemudian ta saya yin ta zen xia 감사야 세가 menunjukkan 샤베 pada 듀버시 beberapa teman, tapi saya 도사 tidak 딩안 menunjukkan pada 나와라데 banyak 샤샤 orang. 가르사는 남유안즈 샤데 숨베가라 Dan saya 데데샤기 교다르 와사 진짜다 야 di yang 감사야 lain, 세 샤데 saya 디데지 berpikir untuk 마도지기 menuliskan 냐로와 doa singkat 이나다 untuk 디나로라 silsilah panjang umur para 디 pemangku 야비 Kamma 두베셰르 Kamsang. 샤지 마도베게 Ya, biasanya kita hanya 얍세기 ada satu 생로 dua 숨베요 말에 doa 제자 eh, 얍세 디즈 dan 세 tidak ada lain. Ya, itu hanya 세베 menyatakan 양디 Karmapa dan juga yang lainnya 왕부시시네 tidak 도사 menyebutkan 별주지로 namanya, nah. 제사 안에 Dan 얍세 tidak 디즈 begitu 센세 jelas. 데버지라 Dan 에네 마도 kita 베아니 dan 데버지 juga tidak terlalu 로상체 dan tentunya 템버레 seharusnya 아니 tidak 다디 terlalu 당보 치제 panjang. 당보디 Kalau terlalu 에 panjang juga kita tidak dapat 마 니도 membacanya. 탐베로레야 Jadi saya berpikir 밀름 untuk 튜베 나와르 menuliskan 데 샤와디 doa 에네 panjang 지 umur untuk 아르지 silsilah 컴지야 pemangku 덴지 silsilah Kamma Kamsung, 다 그거보다 덴데 Kamma 가시 Kamsang yang tidak 어디 yang 샤베 tidak begitu 기도스 panjang, di mana 다데 bait 치제 pertama itu adalah 니바디 berasal dari 베센 mimpi 동버 상고 saya. 추기 제사 치제 숄로가 니바디 차디요 Yang kedua 다디 adalah 나로래야 감상 itu adalah doa untuk Maitreya 니다 dan sebagainya. Dan 자주니 itu yang kedua. 어 감상합세 뉴인사 지키지 줘봐 딱 감상합세 Selalu 뉴인사데 kita mengatakan Kamapa dan 주로다 juga sama putra-putra hatinya yaitu 지구 tujuh guru. 원주도지 Tetapi 돌리야 ketika kita 다 menyebutkan hal 얍세 ini, 남바 싱아 지기 수엔디 비게 되는지 거무나지 하도와 디가보다 얍세 pada saat 시야 Kamapa 마르지 ke-9, 구세
ada 다 5 드네 디젤이야. 안에 putra hati, itu kita dapat lihat di dalam koleksi karyanya di kemudian hari. 눈이도지 경황 수순부 눈이도지 기根本 나로래야. 13 감상 yapse chugi. Kamapa ke-13 dalam kategorinya ada doa panjang umur Kamapa dan 5 putra hatinya. Dan juga ada yang ditulis oleh Kamapa 6 dan 5, dan ada 6 stanza yang dituliskannya. Dan masing-masing daripada itu menuliskan 3-4 stanza untuk para putra hatinya. Pada saat itu kita berbicara tentang Kamapa dan putra hatinya ada 6, dan disebabkan karena itu zaman dulu dimasukkan pada saat itu kalau jam kontrol belum muncul, dan ketika jam Rinpoche Rodotaya muncul, ia sama seperti pemangku silsilah dari guru besar, Guru Kama Kamsang. Dan di samping itu mempunyai relasi yang sangat dengan Mahamudra, dan Kamapa ke-16 juga waktu doa panjang doa pada putra hatinya memasukkannya, dan juga di dalam silsilah kita. Dan Jamgon Rinchu Kongson juga termasuk, dan dengan demikian maka berkembanglah Kamapa dan 6 putra hatinya. Dan di sini juga kita Shama Rinpoche, kita tidak menyebut namanya karena pada saat ini, tetapi sesungguhnya kita harus membagi namanya. Begitu dulu biasanya begitu kita mendengar nama guru, kita akan nangis ataupun menimbulkan merinding. Tapi saat ini kalau orang mendengar nama agak aneh, jadi saat ini kita ketahui bahwa Shama Rinpoche adalah emanasi dari Amitabha Buddha, dan juga Chitu Rinpoche adalah Maitreya. Dan Janggu Rinpoche kita anggap sebagai penerjemah daripada Vairocana, dan Jasa Rinpoche adalah Wajrapani yang terkuat dalam kekuatannya, yang paling kuat. Power Rinpoche adalah emanasi dari Teho Rinpoche, dan ia adalah emanasi dari Nagarjuna. Inilah yang disebutkan di dalam jadi ia disebutkan di dalam bioterapia Teho Rinpoche sebagai emanasi dari Nagarjuna. Teho Rinpoche itu bukanlah sesuatu kata yang kedengarannya sangat baik, dan itulah disebut sebagai emanasi dari Nagarjuna. Jadi samaris itu Jamgor, Jalsa, Power, dan Teho Rinpoche. Dan sebagai tambahan, bila mana kita Kamapa, jadi kita ada 7 guru besar Kamakajo. Jadi semua guru besar ini mengembangkan Buddha daripada ajaran Buddha. Jadi orang yang menyebarkan agama Buddha itu tidaklah selalu yang duduk di tata yang tinggi. Orang yang melayani ajaran, apakah itu orang yang biksu ataupun bukan biksu, orang mulia atau tidak, ataupun berumah tinggi, tua atau muda, siapapun dia, orang yang
melayani 제가 다 딘징이 ajaran, 그 가나 itu adalah 수주도 orang-orang 딘제베 yang 무슨지 memangku 보이와 ajaran. 다나 Dan 시템베기 semoga 줌주가 semua 알아야 orang-orang yang 지나가 바테 memangku 탐쟁이 훨씬이 ajaran itu 얘네 siapapun 템베기 dan dimanapun 수주도 보지 mereka, 와지 그대지 mereka 쇼고 juga 사주 내가 민지로 도시 hidup panjang umur 제자다 딘는 기가 dan 간수에 디 sehingga 대소에 memberikan 도도가 manfaat 사디 bagi ajaran di seluruh arah. Semoga hal 탐제 ini bisa 딘주주 terjadi. 대마도 요마르바 제자다 디 나로래 얍세 대주 세엔데 주 세보면 커요 말해 근데 tadi Biasanya doa panjang kita tidak menyebutkan nama-nama daripada putra hati. Jadi itulah sebabnya kenapa saya menuliskannya. Jadi Kamapa dan putra-putra hatinya. Jadi orang mereka seperti ornama yang memangku ajaran agama Buddha spesiali Kamakajut kita. Di samping daripada itu juga setiap orang dimanapun dan berasal dari mana mereka tidak berbeda apakah pria, wanita, tua muda, apakah ia suku bangsa apapun, apapun juga sukunya, semua orang itu semoga hidup panjang umur. Jadi saya rasa itu lebih saya bagus untuk menjelaskannya saat ini. Jadi inilah ini adalah hari baik karena hari Buddha pengobatan. Untuk oleh sebab itu adalah baik kita memberikan doa ini. Jadi ada satu kampung yang mendukung saya dan mendorong saya untuk melakukannya dan untuk itu adalah demikian. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pengajaran kita. Kemarin kita berbicara tentang guru-guru dari tradisi Sarwastivada. Jadi saya rasa akan berbicara tentang guru-guru penting dari tradisi Theravada. Ada dua di antara mereka, yaitu yang pertama adalah Moggaliputta Tissa, yang Moggaliputta Tissa berasal dari masa abad ketiga dan beliau sama Masehi. Masa abad ketiga sebelum masa beliau adalah guru utama Kaisar Asoka. Pengaruhnya adalah menurut sejarah dari tradisi selatan beliau memimpin Kausili ketiga, Kausili Palitaputra, yaitu adalah saat ini kita sebut sebagai Patna, kota utama di Bihar. Jadi Kausili ketiga itu diadakan di sana dan juga beliau memimpin konsili itu. Dan beliau juga menulis salah satu risalah Abhidhamma dari tradisi selatan yang disebut kenal sebagai kata batu. Itu termasuk yaitu sesuatu segala sesuatu itu memasukkan membantah pandangan keliru dari aliran pada masa itu masih dapat Putri ya ada 200 pandangan keliru yang ia bantah. Jadi ini adalah merupakan buku yang sangat penting yang beliau tulis. Yang kedua adalah guru Buddha Ghosa. Buddha Ghosa dalam hal Theravada, beliau adalah cendekiawan yang sangat berpengaruh dan penerjemah yang sangat berpengaruh dan di dalam karyanya ia menulis komentar dari keseluruhan ketiga Pitaka atau Tripitaka di dalam kitab suci kanon. Dan demikian juga Dhammapada. Dan yang paling penting atau yang paling terkenal yang teks yang ia tulis yang dianggap sebagai konsep ensiklopedia komprehensif dari Theravada yang dikenal sebagai Visuddhi Marga. Dan Visuddhi Marga ini ya pada dasarnya menyajikan landasan jalan dan juga buah dari Theravada, dari keseluruhan jalan untuk Theravada. Dan ini merupakan teks yang sangat terkenal yang ditulis olehnya.
Demikian juga, ia juga yang meletakkan dasar bagi Theravada modern saat ini. Jadi itulah dua guru besar yang sangat terkenal di sekolah Theravada di dalam transmisi selatan. Sebagai tambahan, saya juga akan beberapa guru-guru yang terkenal lainnya. Yang pertama adalah guru besar Guru Pasya. Guru Pasya namanya Parsha di dalam bahasa Sanskerta yang berarti tulang rusuk. Beliau diberi nama Parsya ataupun tulang rusuk karena beliau selalu tutup tegak dan tidak pernah tidur miring. Dia tidak pernah melakukan sama sekali hal itu. Dan oleh sebab itu maka ia disebut sebagai Parsya ataupun tulang rusuk. Beliau lahir di India Barat Laut, yaitu di suatu wilayah di Gandhara. Dan ia hidup pada masa pemerintah Raja Kaniska. Jadi itu kemungkinan pada abad ke-1 ataupun ke-2 Masehi. Jadi, menurut patriark daripada Sisila, beberapa yang seperti yang kita jelaskan tahun lalu, ia adalah salah satu penjelasan adalah ia merupakan patriark ke-10 dari silsilah ajaran tersebut. Ya, seperti patriark-patriark kita jelaskan tahun lalu, bukan? Parsya, dirinya sebenarnya awalnya adalah seorang praktisi Brahmana. Ia mempraktekkan agama Brahmana. Dan ia mempraktekkan sampai tua. Barulah setelah tua, ia menjadi biku dan mengikuti aliran Saraswati. Kemudian ia tinggal di Gandhara dan menyebarkan Buddha Dharma secara luas di segala penjuru. Dan ada cerita lain bagaimana ia mencapai penjara dan bagaimana ia diberi nama demikian. Ada satu cerita saya menunjukkan tentang cerita itu. Dan ini menurut catatan agung wilayah barat karya Tang Xianchang, apa yang dikatakan di sini adalah biksu yang mulia terhormat itu adalah seorang guru Brahmana pada awalnya, tetapi pada saat usia 80 tahun, ia akhirnya menjadi biksu dan mengenakan jubah pada biksu dan menjadi seorang umat Buddha ataupun Buddhis dan menjadi seorang biksu Buddhis. Dan pada saat itu beberapa anak muda ataupun ataupun murid pada dasarnya adalah murid-murid mereka itu mengkritiknya dengan mengatakan kau orang tua bodoh. Anda tidak mempunyai kecerdasan apapun. Begitu Anda sudah menjadi biksu, Anda punya dua tugas. Yang pertama adalah Anda harus membaca kitab suci, dan yang kedua adalah bermeditasi. Sekarang kau sudah sangat tua dan lemah, dan oleh sebab Anda tidak bisa membaca teks, Anda juga tidak bisa melakukan meditasi, oleh sebab Anda tidak dapat membuat kemajuan, dan itu hal ini terus-menerus berlangsung. Dan hal ini, ia mendengar dan tidak enak, tapi tidak dapat dan takut, ia tidak dapat melakukan apa-apa tuh. Dan ketika ia mendengarkan hal ini, pada saat itu, ia harus memberikan respon ataupun jawaban, dan ia membuat satu komitmen terhadap dirinya dan memberitahu kepada orangnya. Ia mengatakan jika saya tidak sepenuhnya menguasai ajaran Tripitaka dan tidak memutuskan semua pengen dari 3 alam kehidupan, sehingga dapat menyadari 6 kekuatan gaib,
dan mengembangkan 8 pembebasan, saya tidak akan tidur dengan tulang rusuk saya menyentuh tanah. Jadi ia membuat komitmen seperti itu dan kemudian ia bekerja keras siang dan malam. Dan kenapa ia lakukan itu? Karena ia takut tidak punya cukup banyak waktu. Jadi tidak peduli di manapun apapun yang ia lakukan, apa itu berjalan, duduk dan sebagainya, ia selalu bermeditasi dan ketika berdiri juga. Jadi di waktu siang ia mempelajari doktrin dan ajaran dan kemudian di malam hari ia mempraktikkan meditasi dan samadhi. Dan ia benar-benar bekerja sangat keras sekali dan oleh sebab itu dalam waktu 3 tahun beliau sepenuhnya menguasai Tripitaka dan memutuskan keinginan dari 3 alam kehidupan dan pada dasarnya menjadi seorang arahat. Dan ketika orang-orang sangat menghormatinya, sangat menakjub melihatnya, dan mereka memanggilnya yang mulia Parsha, yaitu tulang rusuk. Itulah caranya ia mendapatkan nama ini. Pada saat itu, di dalam catatan Shencang, dikatakan ia pergi menjadi biksu pada usia 80 tahun, tetapi tetapi dalam komentar agung tentang Paramita 100.000 baris, para candi kontemporer mengatakan bahwa lebih masuk akal jika ia meninggalkan perumah tangga pada usia 60 tahun. Karena di dalam penjelasan dikatakan ia meninggalkan perumah tangga pada 60 tahun. Karena alasan ini, penjelasan agung mengatakan dalam guru ke-29 dalam bagian teks ke-15, kehidupan pada patriark, yang mengatakan patriark pasrah ini menghabiskan lebih daripada 60 tahun di dalam rahim. Kita lahir dari ibu kita. Dan dikatakan di sini adalah ia menghabiskan waktu 60 tahun di rahim ibunya. Dan ketika ia sudah lahir, ia sudah memiliki rambut putih dan janggut putih saat dia lahir. Ia sudah kelihatan berusia 60 tahun. Ya, pada awalnya merasa jijik terhadap 5 kesenangan indrawi, sehingga ia tidak menyukai kehidupan rumah tangga dan pergi meninggalkan rumah tangga. Namun bagaimanapun juga, dan di sini ditunjukkan bahwa ia pergi menjadi biksu pada usia 60 tahun. Di sini ditunjukkan demikian. Ketika kita berpikir tentang pengaruhnya dan juga karyanya, pada dasarnya guru yang terhormat ini muncul pada bagian akhir periode ketika aliran Sarabaka berkembang pesat. Pada saat itu, situasinya adalah di dalam Buddhis, masing-masing dari guru-guru besar memiliki pandangan sendiri-sendiri, mempunyai pikiran sendiri-sendiri. Dan apa yang terjadi adalah banyak perselisihan dan perdebatan yang terjadi di antara para guru-guru. Jadi pada saat itu adalah saat di mana terjadi perdebatan yang luar biasa. Jadi pada saat itulah Guru Parsha meminta Raja Kasniska untuk memperoleh sebuah konsili, di mana beliau akan memimpin konsili yang terdiri dari 500 arahat yang ahli dalam 3 pitaka dan 5 pengetahuan untuk menyusun Abhidharma. Dan hasil dari konsili ini adalah penjelasan agung Abhidharma. Ini adalah seperti sebuah teks yang menyusun seluruh makna ajaran Abhidharma dari ajaran Saraswativada. Kemudian hari pada saat itu Mahayana mulai berkembang. Dan Saraswativada terlibat dalam perdebatan terus-menerus dengan Mahayana. Jadi ini adalah penjelasan, inilah yang ada di dalam penjelasan agung.
Namun, banyak cendekiawan kontemporer berpendapat bahwa penjelas agung tidak ditulis pada masa Parsya dan Raja Kaniska, tetapi ditulis beberapa waktu di kemudian hari. Ia disusun di kemudian hari, masa yang lebih lanjut. Apa yang paling penting, teks yang ditulis oleh Parsya adalah teks tentang instruksi tentang 4 agama. Ini sudah tidak ada lagi. Namun, kekuatan utamanya bukanlah sebagai penulis risalah. Ia bukan penulis yang agung. Poin utamanya adalah, menurut cendekiawan Tiongkok Yisun, yang mengatakan, cendekiawan Tiongkok Yisun pada masa Kuomintang, apa yang ia katakan adalah, ketika kita melihat kisah bagaimana Parsya berlatih secara asketik tanpa tulang rusuknya menyentuh tanah, kita melihat pada ceritanya, sesepuh ini benar-benar menghargai praktis yang paling penting. Sutra adalah yang penting dan menekankan pada dayana dan berusia lanjut dan berkualitas tinggi. Jadi ia menerima kehormatan dari Raja Kanista sama seperti layaknya adalah guru utamanya. Jadi ini adalah pada dasarnya menunjukkan situasi yang terjadi saat itu, yang kelihatannya sangat tepat. Ya, demikian juga Yang Mulia Parsya juga dipuji oleh generasi berikutnya. Alasannya adalah karena ia juga menerima Dharma Mahayana. Ia agak berbeda dengan lain daripada Sarwastivada karena ia juga menerima Dharma Vajrayana. Hal ini ada uraian dalam penjelasan agung. Ada kutipan yang memujinya. Dikatakan, Yang Mulia Parsya berkata Prasa Paramita di sini disebut sangat luas karena fungsinya sangat luas. Karena ia mengatakan Prasa Paramita di sini disebut sangat luas karena prasna itu sangat luas. Itu adalah seperti misalnya manfaat dan juga kapasitas. Karena memiliki fungsi yang luas dan kekuatan yang luas, maka ia disebut memiliki prasna paramita disebut sangat luas. Jadi ia benar-benar memuji dan juga mempromosikan Mahayana dengan cara demikian. Pada saat itu, hal ini pemikiran demikian itu sangat mengagumkan karena pada waktu banyak orang di aliran Sarwastivada yang mereka itu pikiran mereka agak sempit ataupun mereka sangat sempit. Jadi waktu itu adalah waktu berkembangnya Mahayana dan pada saat itu kebanyakan daripada Sarwastivada menolak pandangan daripada Mahayana. Jadi dan mereka juga meremehkan Mahayana dan mereka tidak menerima ajaran Mahayana sebagai bagian dari Buddhis. Dan di dalam lingkungan seperti itu, Yang Mulia Parsya memiliki pandangan seperti itu saat itu. Jadi tidak umum pada saat itu di saat itu. Dan bahkan beberapa cendekiawan mengatakan bahwa Yang Mulia Parsya muncul seperti seorang Sarawaka secara rakyat, tetapi secara inner, sebelah dalam, beliau terlibat dalam praktis seorang bodhisattva, sehingga menegaskan bahwa beliau adalah seorang bodhisattva. Jadi bagaimanapun juga ia menerima Mahayana.
ia tidak menolaknya dan bahkan memandangnya dengan Tadi loben ziblo pandangan yang gordi positif. shusibchi. Dan ia Di menganggap itu jela adalah yang berharga. loben di karesa loben tang Itulah di syuda samsu. Itulah tentang guru Loben Fasya. tang saya Yang di kedua, saya lejang akan gela tang berbicara adalah gusane guru daripada ishwa gosha Ashaghosha. saya terba ishwa gosha saya di Ashaghosha, guru tenda di Ashaghosha. tuina gyuryo tang saya saya. Ashaghosha itu adalah guru nama Dan dalam nambe bahasa ngyu na lo la Sanskerta. tang saya ki Ashaghosha dalam loben di bahasa mangu chong. Sanskerta berarti suara kuda. Gei na lo la loben Secara lubu gi histori, zeba terdapat tang be beberapa tokoh tixin bernama namang jerui Ashaghosha. tenju saya. Dan menurut risalah yang menjelaskan Mahayana yang ditulis oleh Nagarjuna, yang ditulis oleh Nagarjuna, dikatakan ada 6 orang yang bernama Asvaghosha. Namun Acarya Asvaghosha yang kita bicarakan di sini adalah yang hidup sekitar 600 tahun setelah parinirvana, sekitar abad kedua Masehi, yaitu sekitar waktu yang bersamaan dengan Raja Kaniska. Ashaghosha merupakan murid daripada Acarya Parasya. Dan Ashaghosha lahir dan tinggal di India Tengah, di dekat Sarasti yang disebut Saketa. Ia lahir sebagai seorang Brahmana dan ia awalnya belajar topik non-Buddhis seperti Weda, dan ia berpengetahuan luas dan sangat terlatih dalam debate. Dan ia juga sangat luar biasa dalam puisi, musik, dan sehingga ia dikenal di seluruh dunia. Karena ia juga meninggal warisan yang luar biasa dalam puisi dan musik dan sebagainya. Dan ia adalah seorang cendekiawan yang sangat penting. Di dalam bahasa Mandarin atau Cina, terdapat seorang penerjemah yang agung yang bernama Kumara Jiwa. Ia sama seperti Virocana dalam bahasa penerjemah Tibet Virocana. Dan ada teks yang berjudul Biografi Bodhisattva Asvaghosha yang diterjemahkan Kumara Jiwa. Apa yang dikatakannya adalah pertama kali Asvaghosha itu memasuki sekolah-sekolah non-Buddhis dan ia sangat berpengetahuan dalam filsafat dan logika. Dan ia berkata kepada para biksu Buddhis, jika kalian mempunyai kemampuan untuk berdebat dengan saya, pukullah gade. Seperti pentungan itu ya Anda bisa melakukan gitu. Jika kalian tidak mampu melakukannya, kalian tidak layak untuk memukul gandhi. Dan juga dan tidak pantas menerima persembahan dari yang lain. Itu yang dikatakan. Dan pada saat itu tidak ada siapapun mampu berdebat dengannya. Dan kemudian yang mulia pada saat datang, yang biasa ia hidup di daerah Gandhara, dan suatu hari ia pergi ke wihara di India Tengah dan ia tinggal di satu wihara Buddhis di sana. Dan umumnya ketika ia berada di wihara, kalau di Tibetan kita mengembangkan memukul gong, tetapi pada saat itu mereka memukul gandhi. Pada saat itu tidak ada orang yang memukul gandhi, dan ia bertanya-tanya, apa itu? Kenapa begitu? Dan ia bertanya pada biksunya, kenapa tidak ada yang memukul gandhi di sana? Dan mereka mengatakan, ada Asvaghosha non-Buddhi, bila Anda mampu berdebat dengan saya, maka boleh memukul gandhi. Kalau tidak mampu, maka tidak oleh yang boleh memukul gandhi. Dan Parasya mengatakan, kalau demikian, Anda hari ini harus memukulkan gandhi. Jika dia datang, saya punya rencananya. Jadi pada saat itu biksu Buddhis tidak begitu mempercayainya. Karena Asvaghosha itu tidak ada seorang pun yang dapat mendebat dengannya. Bagaimana dengan orang tua ini bisa berdebat dengannya atau melawannya? Pada akhirnya mereka memukul gandhi seperti yang diperintahkannya.
Dan ketika memukulkan gadis itu dan Ashwagandha itu datang. Dan ketika ia datang, ia berkata, mengapa kalian memukulkan Gandhi hari ini? Karena umumnya tidak ada yang berani memukul Gandhi dan hari ini ada memukulnya. Dan apa yang terjadi? Dan biksu-biksu itu mengatakan seorang biksu yang terhormat dari utara datang dan berkata untuk memukulkan Gandhi itu. Ya, kami mengatakan tidak mau melakukannya dan ia mengatakan harus melakukannya. Dan orang non-Buddhis itu mengatakan bahwa ia kemari. Dan kemudian keduanya bertemu. Ketika mereka bertemu, mereka membakar sepatu 7 hari kemudian di hadapan raja, para menteri biksu dan non-Buddhis, dikumpulkannya dan di hadapan kumpulan orang-orang ini kita berdebat dan mereka membuat komitmen seperti itu. Dan pada hari ketujuh di fajar hari ketujuh banyak sekali kerumunan besar orang berkumpul. Dan pada saat itu Yang Mulia Parasya datang pertama dan sebelum Ashokjasa, dan terdapat kumpulan sangat besar sekali dan ia langsung duduk di singgasana yang tinggi dan pada saat itu wajahnya benar-benar lebih bersinar dari biasanya. Dan kemudian non-Buddhis Ashokjasa datang sedikit terlambat. Dan Parsa sudah di tahta atau throne singgasana, akhirnya ia tidak ada throne lagi, maka ia berdiri di depannya. Sebelum mereka berdebat, Ashokjasa berkata, apa hukumannya bila mana yang kalah ribetnya, dan non-Buddhis mengatakan siapapun yang kalah harus memotong lidahnya. Parasya itu, Zarsya mengatakan itu tidak bagus, itu tidak boleh, tidak baik. Itu tidak baik sama sekali. Apa yang kita lakukan adalah siapapun yang kalah harus menjadi murid dari yang menang atau murid dari lawannya. Dia mengatakan hal ini bagus dilakukan ya. Lalu orang non-Buddhis berkata, oke lah. Lalu dia bertanya, siapa yang harus berbicara duluan? Dan Prasya berkata, aku lebih tua dan datang dari jauh dari Gandhara. Lagi pula hari ini, aku yang telah datang duluan dan telah duduk di singgasana hari ini. Jadi aku yang akan berbicara duluan. Jadi sang non-Buddhis berkata, baik, lanjut saja. Apapun, aku akan membantah setiap kata-katamu sepenuhnya, setiap kata yang kamu lakukan. Dan kemudian Yang Mulia Parsa kemudian apa yang katakan adalah semoga dunia berbahagia, semoga raja berumur panjang, semoga tanaman dan ternak kerajaan berkembang, semoga semua kemalangan diredakan. Dan ketika ia menyampaikan begini, Pak Ashokjasa tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dan akhirnya kalah dan akhirnya menjadi muridnya Parasya. Apa yang harus kamu jawab kalau misalnya, apa yang harus kamu bantah kalau misalnya ada orang yang mengatakan semoga dunia berbahagia, semua raja berumur panjang, semoga tanaman dan ternak kerajaan berkembang. Ya, oleh sebab itu karena ia tidak bisa menjawabnya dan maka ia kalah atau membantahnya. Dan karena ia sesuai dengan perjanjian terdahulu, maka akhirnya ia menjadi murid daripada Parasya dan orang akhirnya ia mencukur rambut dan janggutnya dan menjadi seorang samanera. Namun bagaimanapun juga Ashwagandha belum sepenuhnya benar-benar mempunyai keyakinan di dalamnya. Dan jadi suatu hari sesepuh Parasya secara pribadi menunjukkan kekuatan ajaibnya. Barulah saat itu Ashwagandha merasa takjub dan mengembangkan keyakinannya. Tetapi sebelum itu karena ia kalah debit, tapi ia dalam hati tidak sepenuhnya mau menjadi muridnya.
Dan setelah itu, sesepuh Parasya kembali lagi ke India Utara, ke Gandhara, sementara Ashwaghosa tetap tinggal di India Tengah dan menguasai semua sutra Budi secara menyeluruh dan menjadi mahir dalam semua bidang pengetahuan luar dan dalam. Ia memukau dunia dan kelahian dalam berdebat. Ia dihormati dan dipuja oleh persamaan 4 golongan, yaitu biksu, biksuni, para upasaka, upasika, dan ia mendapat pengorbanan besar dari Raja India Tengah. Dan mengenai bagaimana ia menerima nama Ashwaghosa, ada cerita yang menceritakan tentang hal ini. Dikatakan di dalam cerita itu, seorang raja di India Tengah saat itu, ia melihat bahwa Ashwaghosa memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki realisasi yang sangat tinggi, dan tidak peduli ia mengajarkan dan kepada siapa yang mengajarkan Dharma, ia sangat ahli dalam menjelaskan Dharma, sehingga ia dapat menjinakkan baik manusia dan mungkin juga non-manusia. Namun, malu-malu bodoh tidak menyadarikan hal ini, dan agar malu-malu bodoh lain menyadari ini, maka raja membuat 7 kuda kelaparan tanpa makanan selama 6 hari. Jadi selama 6 hari ia tidak memberikan makanan apapun, dan kuda itu perlu makanan ya, seperti rumput untuk dimakan ya, dan ia tidak memberinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7, pada hari ke-6 atau ke-7, ia mengumpulkan para biarawan filsuf dari tradisi Buddha dan non-Buddha dan meminta Ashwaghosa untuk menyampaikan Dharma. Dan ia meletakkan kuda-kuda di tengah-tengah pertemuan itu, dan sesudah itu ia memberikan pada kuda itu rumput kepada kuda itu. Tetapi kuda-kuda itu ketika mendengarkan Dharma disabarkan oleh Ashwaghosa, ia tidak mau makan dan bahkan meneteskan air mata. Ia benar-benar konsentrasi mendengarkan kata-kata dari Ashwaghosa dan tidak ada keinginan untuk makanan. Dan ketika semua orang melihat itu, barulah semua orang menyadari bahwa ia bukanlah orang biasa, ia pasti orang yang luar biasa. Mereka saja, bahkan kuda pun mengerti suaranya. Oleh karena itu, sejak saat itu ia diberi gelar Ashwaghosa, yaitu suara kuda. Dan Ashwaghosa itu adalah nama yang diberikan belakangan. Itu adalah nama yang diberikan oleh umum. Namun, nama monastiknya, nama yang diberikan ketika ia menjadi biksu, sebenarnya tidak ada yang tahu. Namun kemudian hari, kemudian hari, Guru Wasa melakukan perjalanan ke India Utara, dan ia menyebarkan ajaran Buddha secara luas. Beliau sangat mahir dalam menyebarkan Dharma melalui berbagai cara efektif seperti puisi dan musik. Demikian juga pada saat itu Raja Kaniska juga mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali. Dan pada saat itu juga menunjukkan rasa hormat dan pujian tak terbatas kepadanya. Menghormatinya sebagai Gunaditya atau matahari kebajikan. Dan mengenai karya tulisnya, secara tradisional dinyatakan bahwa Guru Ashwaghosa menyusun sejumlah besar teks, tetapi sangat sedikit yang masih ada hingga saat ini. Dan diantaranya, di antara kerjanya bukan hanya risalah, tetapi juga karya sastra Buddhis. Dan secara histori beliau terkenal terutama kontribusi sastranya. Dan dalam kanon Buddhis Chinese, pada umumnya terdapat sekitar 8 teks utama yang dikaitkan dengan nama Ashwaghosa. Di antara ke-8 itu, 4 adalah risalah Mahayana.
Keempat itu adalah yang keempat adalah eh, tradisi daripada Hinayana. Yang pertama dari yang Mahayana itu Ta Chong Ti, Shen Wen Penlun, Sutra tentang pernikahan, tentang tambah diri, dan juga 50 baik pengabdian kepada guru. Jadi inilah keempatnya. Yang keempat itu menjadi bagian dari menjadi risalah tentang kebangkitan keyakinan dalam Mahayana. Di antara di kalangan cendekiawan modern terdapat pendapat sengit mengenai siapa sebenarnya penulis teks-teks yang dikaitkan dengan Aswagosa, terutama teks tentang kebangkitan keyakinan dalam Mahayana. Pada abad ke-20, para peneliti Buddhis Jepang mempertanyakan apakah penulis dan penerima risalah tentang kebangkitan keyakinan dalam Mahayana benar-benar Aswagosa dan Paramata, dan sebagian besar daripadanya berpendapat bahwa teks tersebut yang tidak disusun oleh Aswagosa dan mungkin saja ditulis oleh seorang cendekiawan India dan mungkin saja mengambil nama Aswagosa. Dan untuk alasan inilah pada dasarnya di dalam para cendekiawan terdapat beberapa kesimpulan mengatakan bahwa kebangkitan keyakinan dalam Mahayana bukanlah karya daripada Aswagosa, tetapi itu adalah merupakan teks yang penting bahkan tradisi Cina. Demikian juga cendekiawan Jepang. Bahkan jika kita menerima bahwa risalah tentang kebangkitan keyakinan dalam Mahayana disusun oleh Aswagosa atau seorang Aswagosa, itu pasti bukanlah ditulis oleh Aswagosa dari era Raja Kanaka, tetapi dari Aswagosa lainnya. Adapun alasannya kenapa demikian, karena pemikiran inner dari teks ini mensintesiskan pandangan tata kata karba dan pandangan cita matra ataupun juga acara. Jadi teks dalam rana, maka teks ini termasuk dalam ramna filsafat tata kata karba. Dan sutra tata karba dan sutra matra harusnya belum muncul saat itu, dan penyebaran mereka itu muncul di kemudian hari. Jadi dalam keadaan seperti ini, risalah tentang kebangkitan keyakinan dalam Mahayana hanya muncul setelah kata-kata dan cita matra ini. Secara kronologi, itu pasti berasal dari waktu setidaknya setelah Guru Asanga. Tidak mungkin ditulis oleh Aswagosa dari periode awal munculnya Mahayana. Itu tidak mungkin terjadi. Teks yang lain yang berjudul teks Mahayana yang berjudul Ta Chong Ti, Shen Wen Penlun. Dalam teks ini, bila mana kita melihatnya, ia adalah nama judulnya dalam Chinese. Ini kelihatannya seperti nama ekspresi dari Cina, bukan Sanskerta, dan isinya juga tampak kacau dan campuran dari berbagai hal. Dan ini kelihatannya disusun oleh orang Tiongkok. Dan kemudian 50 bait pengabdian kepada guru. Dan dikatakan ini berasal dari Aswagosa. Dan ini juga mempunyai pandangan dari tata kata karba dan merupakan karya Mahayana Vajrayana, maka tanggal penulisan juga harusnya sangat lambat. Sehingga mustahil karya ini merupakan disusun oleh Aswagosa pada era tersebut.
Dan kemudian terdapat sutra tentang pertanyaan Nigranta tentang tanpa diri. Ini sesuai dengan karakteristik pemikiran Mahayana pada masa hidup Ashwagosha. Jadi tidak mustahil jika sutra tersebut disusun atau ditulis oleh Ashwagosha. Beberapa hari lalu, di dalam teks oleh Ashwagosha, terdapat banyak teks yang dimana ada yang tidak terkait dengannya. Ada juga teks yang sangat terampil dalam musik dan drama. Dan semua orang suka dan ia sangat terkenal akan hal ini. Buddha cerita yang ditulis oleh Ashwagosha itu adalah merupakan tulisan puisi yang sangat terkenal di dalam agama Buddha. Kita menyebutnya sebagai puisi yang panjang. Ia disebut puisi yang panjang karena ia juga terbagi di dalam bab-bab. Di lebih daripada 2 bab. Dan ia adalah merupakan puisi yang panjang. Jadi Buddha cerita dari Aksobya. Dan ini dalam bahasa Sekar disebut sebagai Mahasakarya, yaitu puisi yang panjang. Ini kalau kita berbicara puisi itu bukan hanya puisi semata-mata, tapi juga puisi yang sangat panjang sekali. Dan kalau Anda bisa menulis puisi yang panjang, itu adalah puisi yang sangat bagus sekali. Bila mana Anda bisa menulis puisi dengan panjang dan dengan sangat panjang dengan berbagai bab, itu sangat luar biasa sekali. Jadi orang pertama yang menulis puisi dalam Sanskerta itu adalah Ashwagosha. Demikian juga ada juga Purana, Sarana dan Sariputta. Itu sebenarnya adalah merupakan kolektif ajaran atau karya. Dan dengan demikian, ia merupakan satu figur yang sangat terkenal dan berpengaruh di India. Berikutnya adalah apa yang akan saya bicarakan. Jadi di dalam dinasti Tang yang diterjemahkan oleh Fashion I Ching, pada saat itu dikatakan setelah menjadi biksu di India, ia mampu mengingat kitab suci dalam banyak sekali. Jadi ayat ini dianggap sangat penting sekali. Dan ia dinamakan sebagai Mata Citra.
Dan dikatakan Masjid Citra Asagosa itu adalah orang yang sama. Jadi demikian pula di dalam Tibet, eh, eh, 50 ayat ini dikatakan sebagai Masjid Citra, juga dikatakan sebagai Asagosa. Tapi kontemporer cendekia mengatakan tidak banyak cukup waktu bukti untuk itu. Jadi kita mengatakan bahwa Asagosa adalah seorang Cita Matra. Dan juga ada sebuah teks yang disebut dan ia dan ini juga adalah orang yang berbeda dari yang menulis 150 ayat tentang Cita Matra. Saya rasa tidak perlu untuk berbicara banyak tentang hal ini saat ini. Berikutnya, saya ingin berbicara tentang guru-guru dari Sautrantika. Dan guru besar dari Sautrantika, ketika kita berbicara tentang 4 sekolah Sautrantika, Jalan Tengah, dua Mahayana, 2 aliran dasar, dan seperti saya juga sebutkan terdahulu, 18 sekolah terdapat. Kita kenal ada sekolah sutra atau Sautrantika. Dan siapa guru-guru yang terkenal di dalam Sautrantika ini, yaitu Kumararata, Srilabada, dan Harivarman. Dan yang pertama saya akan berbicara tentang Kumararata. Kumararata hidup pada zaman abad kedua dan ketiga Masehi. Dan orang mendirikan Sautrantika ini, tradisi Sautrantika ini adalah Kumararata. Dan menurut tulisan Saujang Santa, Sastra Agung daripada wilayah barat tentang Kumararata, ia mengatakan bahwa ia dilahirkan di Taksasila, India. Sejak kecil, ia juga sangat cerdas. Dan di awal yang sangat kecil, ia telah meninggal hal duniawi. Dan pada usia dini, ia telah mempelajari kitab suci dan memusafirkan pada doktrin yang rumit. Setiap hari ia melafalkan 32.000 kata dan juga menuliskannya. Jadi ia membaca dan juga menghafal banyak sekali kata-kata. Dan ia menjadi seorang cendekiawan yang sangat terkenal atau terpelajar yang sangat terkenal. Jadi pada saat itu ia tidak peduli apapun pertanyaan dapat tanyakan, ia dapat menjawabnya. Ia sangat dihormati di kelima bagian dari India, dan ia adalah seorang cendekiawan yang sangat terkenal. Dan ia menulis sejumlah puluhan buku, dan semuanya merupakan karya populer yang dipelajari oleh semua terpelajar. Dan pada zamannya di timur ada Ashwagosha, di selatan ada Arya Dewa, di barat ada Nagarjuna, dan di utara ada Kumararata. Jadi keempat orang ini disebut sebagai 4 matahari cemerlang di dunia.
Jadi ia pada dasarnya setenar dengan Nagarjuna, dengan Arya Dewa dan Asagosha. Jadi ia pada dasarnya adalah sama tingkat dengan mereka, satu level dengan mereka. Dan suatu hari ketika raja dari ini mendengar, raja dari Tarsila ini mendengar hal itu dan menangkapnya, dan sebagai hasilnya ia membangun wiharanya untuk tempat tinggal guru ini. Demikian juga sejarah Buddhis di India Karya terdapat mengatakan ada seorang guru Sautantrika di barat bernama Kumaralabha. Kumaralabha. Dan teks karya termasuk yang diterjemahkan oleh Kumarajiwa. Ada dalam bahasa Cina yang diterjemahkan Kumarajiwa. Dan di kolofon yang dia tulis itu, yang di kolofon sana tertulis, itu ditulis oleh Asagosha, namun pada abad ke-20 di wilayah Xinjiang, dan mereka menemukan manuskrip di sana. Dan apa yang katakan disadakan itu bahwa semuanya itu ditulis oleh Kumaralata. Demikian juga beberapa cendekiawan ketika mereka meneliti teks ini, ia mengatakan bahwa teks ini membahas seorang nama bernama Rudadarma, dan raja itu memerintah antara 100 sampai 200 tahun Masehi, yang hidup sekitar 150 tahun setelah Asagosha, dan oleh alasan itulah maka teks ini mustahil ditulis oleh Asagosha, dan kemungkinan besar ditulis oleh Kumaralata. Jadi mereka mengatakan ini lebih banyak bukti menuju kepada Kumaralata. Itulah adalah tentang Kumaralata. Yang kedua adalah Acharya dari Palen atau Sri Labda. Palen atau Sri Labda. Dan mungkin ia hidup pada abad ke-4 Masehi dan lahir di India Barat. Beliau adalah seorang murid dari Kumaralata. Demikian juga dan juga seorang guru yang menyebarkan Sautantrika secara meluas. Di Cina, terdapat di Cina terdapat catatan Tiongkok yang berjudul Empat Matahari Cemerlang, disebutkan di atas dalam kutipan catatan Wiyabara. Guru ini juga dapat sebagai 5 penulis besar risalah. Jadi di dalam catatan Wiyabara, Sri Labda ditambahkan sebagai penulis besar yang kelima. Demikian juga secara Buddhisme di India Karya Tarana juga menyebutkan di Kashmir, Mahakarya Sautantrika yang mulia Sri Labda tinggal di sana. Dan apa yang ia tulis adalah penjelasan tentang Sautrantika yang dianggap sebagai buku yang sangat penting di dalam Sautrantika. Dan kalau Sarwastivada ada eksposisi dari Abhidhamma. Dan kalau di sini ada penjelasan tentang Sautrantika. Namun bagaimanapun juga buku ini sudah tidak ada lagi. Yang guru yang ketiga adalah Guru Hari Warman.
Dan Hari Brahman mungkin saja hidup pada abad ketiga atau keempat Masehi, dan ia adalah guru abad ketiga dan keempat Masehi dan ia berasal dari India Tengah. Beliau adalah murid penting Acarya Kumaralata. Ia adalah murid penting dari Kumaralata. Kemudian Hari, karena ia tidak menyukai teks-teks Sarastivada yang rumit, beliau pergi ke Pataliputra, di mana ia mempelajari tentang di mana banyak sekali Mahasanggika tinggal dan mempelajari sutra-sutra Mahasanggika dan sutra-sutra Mahayana yang sangat panjang. Dan kemudian beliau menyusun intisari dari semua teks kendaraan dasar namanya dalam Satya Siddhi Sastra atau risalah tentang menegakkan kebenaran. Dan ia menyusun intisari dari ini. Jadi apa yang terjadi di sini adalah ia menggabungkan pandangan Sautranya serta pandangan dari Mahasanggika ke Mahayana, dan ini dan teks ini membantah Sarastivada. Dan setelah ia menulis teks ini, teksnya menjadi sangat terkenal di Pataliputra dan kemudian Hari, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Kemudian ia juga dan kemudian juga ia menjadi aliran dari Satya Siddhi. Itu terjadi atau ada di zaman dulu, tapi saat ini apakah ada Satya Siddhi lagi atau enggak aliran ini saya tidak tahu. Jadi ini adalah merupakan teks yang sangat penting sekali untuk sekolah dari Satya Siddhi. Karena di dalam Tibetan kita tidak ada teks yang sangat murni dari Satya Siddhi. Jadi kemungkinan di dalam teks ini juga banyak menyebutkan ataupun mengutip banyak dalam ajaran dari Sautrinka. Dan di dalam Tibet jarang sekali mendapatkan tulisan dari guru-guru daripada Sautrinka yang dijaga dengan baik. Dan kemudian saya akan berbicara tentang guru Santidila, Basubanda, dan Sanggabrada, dan saya rasa saya akan tinggalkan sampai di sini, dan untuk tahun depan dan mungkin akan lebih bagus kita lanjut di tahun depan, dan kalau tidak, kalau kita lanjut terlalu banyak waktu, kita masih ada 5-6 halaman lagi untuk disampaikan, tetapi saya rasa itu akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ini adalah pengajaran musim panas. Ketika kita mulai, kita tidak ada halangan apapun, dan di tengah ada tugas penting yang harus saya jalankan atau lakukan. Jadi saya harus meninggalkan 2 sesi pengajaran. Namun bagaimanapun juga, di masa yang akan datang, kita akan melanjutkan topik ini di masa yang akan datang. Jadi